Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat malam semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan pengabdian masyarakat terkait PMK nomor 136 tentang pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional ya. Jadi tahun 2024 ya. Jadi terkait ini Anda harus mengetahui apa itu pengenaan pajak minimum global ya, yang tentunya dikembangkan oleh OECD dan G20 ya. Apa itu grup perusahaan multinasional ya? Grup PMN ya. Apa itu laporan keuangan konsolidasi? Yang tentunya laporan konsolidasi yang dibuat adalah entitas yang punya kepentingan pengendali. Apa itu entitas? Ya, tentunya badan yang mengatur menyajikan akun keuangan terpisah dari partnership atau trust. Entitas utama ya, terkait dengan entitas yang memasukkan laba rugi. Entitas konstituen, setiap entitas yang termasuk dalam grup dan setiap BUT dari entitas utama. Jadi semua di sini Anda harus pahamin dan tentunya terkait dengan pentingnya pengetahuan di bidang perpajakan internasional ya, terkait dengan substance based on income exclusion ya, income inclusion rules ya. Nah, ketentuan-ketentuan lainnya, under tax payment rules, domestic minimum top up tax ya. Jadi banyak sekali SPT tahunan PPh UTPR atau SPT tahunan PPh UTPR, surat yang digunakan oleh entitas konstituen ya, subjek pajak dalam negeri atau kewajiban pajak tambahannya ya. Nah, ini semua harus Anda perhatikan, termasuk di dalamnya kewajiban pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan ya. Kemudian prinsip-prinsip penghindaran pajak berganda yang selanjutnya disebut P3B ya, yang meliputi perjanjian antara Indonesia dengan negara yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda. Ya. Jadi Anda harus paham ya terkait aturan ini, di mana GloBIT berlaku untuk entitas konstituen dari grup PMN dalam hal peredaran bruto tahunan PMN paling sedikit 750 juta euro ya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi entitas induk utama ya. Nah, tentunya memperhatikan nilai peredaran bruto pastinya ya. Kemudian kumpulan entitas yang terkait di dalamnya ya, harta, aset, kekayaan, penghasilan, biaya ya. Kemudian terkait dengan laporan keuangan entitas, standar akuntansi keuangan gitu ya. Kemudian laporan keuangan yang disusun untuk mencegah terjadinya distorsi kompetitif, untuk mencegah hal-hal yang sifatnya merugikan begitu ya. Kemudian distorsi kompetitif itu apa? Ya. Nah, terkait dengan nilai variasi agregat lebih dari 75 juta euro ya. Nah, entitas konstituen dari grup PMN itu ada yang dikecualikan ya, terdiri atas badan pemerintah, organisasi internasional, nirlaba, dana pensiun ya, dan entitas dana investasi real estate ya. Jadi semuanya Anda itu harus paham ya, karena ini terkait dengan perpajakan internasional yang tentunya akan mempengaruhi daripada sistem global minimum tersebut ya. Jadi pajak minimum global tentunya dikenakan terhadap subjek pajak dalam negeri dan BUT yang merupakan entitas konstituen dari grup PMN begitu ya. Jadi Anda baca apa itu BUT ya. Nah, itu tidak terlepas dari BUT ya. Entitas konstituennya dari grup PMN itu apa aja ya. Tentunya menghitung tarif efektif per negara yurisdiksi untuk setiap tahun pajaknya ya. Jadi di sini Anda wajib mengetahui dan paham ya, karena ini merupakan regulasi internasional yang tidak terlepas dari peraturan pajak internasional itu sendiri ya. Jadi banyak sekali akses-akses yang akan menimbulkan distorsi ya untuk pengenaan pajak ini. Jadi kalau Anda tidak memahami, Anda akan pasti ketinggalan ya. Saya mengimbau Anda membacanya dan memahami betul-betul secara teliti ya. Karena di Indonesia ini ya sudah banyak sekali yang diterapkan terkait regulasi dari pajak internasional ya. Dan itu tidak terlepas dari penerapan pajak tentunya, tarif. Apakah sudah sesuai ataukah cocok dengan kondisi di Indonesia